menjadi mualaf karena menikahi istri saya. Melihat teman-teman di LP itu, napi-napi itu melaksanakan sholat berjamaah, mendengarkan radio terus-menerus itu saya emang benci. Sampai setiap pulang ngaji itu saya bertengkar, berselisih terus. Kalau nggak mau saya atur, hidup sendiri-sendiri aja. Bercerai nggak apa-apa kalau nggak mau diajak bersama-sama untuk satu paham. Ya, saya Miono. Saya seorang mualaf. Perjalanan saya menjadi mualaf karena menikahi istri saya. Dia seorang muslim. Sejak menikah saya masuk Islam. Sampai punya anak satu saya masuk Islam, tapi belum melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Islam. Jadi saya masuk Islam tapi belum sholat, belum melaksanakan kegiatan apa yang dilakukan seperti tuntunan Islam. Setelah itu saya mendapat halangan musibah di Jawa Timur. Saya lebih mengenal Islam. Saya kenal Islam di LP, tertarik dengan Islam, melihat teman-teman di LP itu, napi-napi itu melaksanakan sholat berjamaah, dan dia sangat baik penyambutannya sama saya. Saya pertama masuk itu langsung ditemui, dikasih pertolongan, dikasih baju. Kan saya 7 hari itu tidak ganti baju. Ya, teman-teman muslim orang Madura itu membantu saya. Setelah itu saya tertarik dengan Islam. Dia sangat baik. Setelah itu saya pulang dari LP. Itu anak saya yang kedua, selang berapa bulan, 2 bulan lahir anak saya yang kedua. Setelah itu saya Islam, mengikuti Islam di lingkungan saya, tapi ya sholatnya tidak aktif, ya cuma ikut sama orang-orang, ya temennya ke situ ya ke situ, ke sini ke situ itu. Setelah itu 2014 itu istri saya ngaji di cabang Jatinom, tapi dia tidak sepengetahuan saya. Jadi tahu-tahu dia beli radio kecil itu, mendengarkan radio terus-menerus itu saya emang benci karena berbeda dengan pemahaman saya yang dahulu. Jadi saya kan seorang mualaf, jadi pemahaman saya dulu kan berseberangan dengan apa yang dilakukan dengan istri saya itu. Lantas saya nggak boleh ngaji, tapi dia bersikeras tetap ngaji. Sampai setiap pulang ngaji itu saya bertengkar, berselisih terus, sampai istri saya sampai putus asa, dan saya juga mengajak kalau nggak mau saya atur, hidup sendiri-sendiri aja. Jadi istri saya menyetujui untuk hidup sendiri-sendiri. Masalah pemahaman yang dia lakukan sama saya, dia ngaji di MTA itu, saya belum ngaji. Tapi dengan perjanjian saya mau cerai, tapi istri saya ngajak ke pusat di Mangkunegaran itu. Lantas saya sama istri saya ke Mangkunegaran berdua. Saya emang tidak menyukai istri saya ngaji di MTA karena istilahnya ya apa yang dikatakan orang itu kan, MTA itu sesat, MTA itu begini begitu, terus tidak boleh kenduri atau apa itu kan. Kalau saya kan masih melakukan itu, saya kan
di lingkungan saya itu kan masih kental dengan kegiatan-kegiatan spiritual itu. Kalau umat muslim hari raya itu kan masih membawa sedekah ke lingkungan. Kalau orang Hindu ke hari raya bawa sedekah juga ke lingkungan, jadi dikepung bersama-sama, hajat bersama-sama itu. Kan saya masih melakukan yang itu, jadi saya tidak sukanya itu. Istri saya sudah meninggalkan yang begitu, dia tidak mau masakin untuk itu kegiatan yang itu tidak mau. Jadi saya masak sendiri, buat sendiri, bawa sendiri ke lingkungan. Jadi sangat berseberangan dengan keyakinan saya. Terus dia nggak mau, langsung saya ajak sendiri-sendiri. Bercerai nggak apa-apa kalau nggak mau diajak bersama-sama untuk satu paham. Terus istri saya juga bersikeras untuk berkeyakinan dalam apa yang dia kaji, dia amalkan. Jadi dia juga mau untuk hidup sendiri-sendiri, tapi dia punya syarat. Setelah saya mau diajak ngaji satu kali aja. Jadi cara Jawane, ayo ngaji pisan wae, engko nek ora cocok ya engko dewi-dewi pisah, nek cocok ya engko terusno. Nah, begitu saya ke Mangkunegaran pertama kali itu saya ke lantai 2, istri saya kan di lantai 3, jadi berpisah. Itu ngaji ini kok ra amor kan, ngoten kula kan dalam hati bertanya begitu. Terus saya ke lantai 2 itu ya kebetulan yang mengampu masih almarhum Ahmad Sukino itu. Terus saya kan lihat kok ada brosur, ada itu yang dikaji Quran dijelaskan sama hadis dijelaskan di situ sangat detail. Jadi kan saya itu ini kok yang dikaji begini kok katanya sesat, kok katanya orang kan kok berlainan sama yang dikatakan orang. Setelah itu saya tertarik, dalam hati sudah tertarik masuk ke situ, itu sudah tertarik dengan kajian-kajiannya itu. Setelah itu pulang yaitu baru sepakat, oh iya saya terus setuju dengan apa yang diajak istri saya untuk ngaji itu. Pertama saya diajak ke cabang belum mau, pertama belum berani ke cabang, itu belum berani karena masih takut, belum berpengalaman masalah Islam. Saya maunya ke pusat. Tadi setiap minggu saya ke pusat ngaji sama istri saya itu. Terus sampai satu keluarga itu mau ngaji semua. Jadi sampai sekarang saya ngaji sekeluarga. Anak saya yang pertama alhamdulillah saya sekolahkan juga di SMA MTA sampai selesai. Pertamanya dulu juga saya tidak boleh mau masukin ke SMA MTA itu, nanti biayanya mahal, nggak punya apa-apa itu. Tapi istri saya nekat juga, alhamdulillah bisa. Terus yang kedua, anak saya yang kedua itu alhamdulillah sekarang lulusan tahun kemarin juga dari SMA MTA. Alhamdulillah sekarang saya beranak 3, sekeluarga sudah masuk di MTA, udah semoga istiqomah ngaji di MTA ini. Ya saya harapkan kedepannya untuk keluarga saya semoga bisa istiqomah untuk mencapai ridhonya Allah, bisa mengaji Quran Sunnah dan bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah sampai ajal memisahkan kita semua. Semoga kita sekeluarga kedepannya sampai ke surganya Allah dengan mengaji Quran dan Sunnah di kajian MTA ini. Saya Miono dari Taman Sari Boyolali untuk Titik Balik Persada FM.